senang banget bisa gabung nih di acara ini. Kebetulan ini adalah alumni saya juga, Komunikasi Erlangga. Udah lama nggak kongko bareng. Salam ketemu juga nih sama temen seangkatan Mas David Yulianto. Terima kasih banget Mas Iga dan teman-teman yang sudah mengajak saya untuk berdiskusi bareng. Temanya menarik. Tadi saya juga senang banget lihat Mas Romi, ternyata sekarang udah jadi artis Mas Romi itu. Nah, teman-teman, terkait yang kita bicarakan hari ini sebenarnya hampir sama dengan yang tadi Mas Romi sampaikan, bahwa memang dunia sekarang sudah berubah ya. Kalau misalnya saya bicara tentang televisi, tentunya mungkin saya nggak tahu lagi. Kalau tadi Mas Romi bilang generasinya Mas Romi sudah tidak pernah nonton TV lagi, saya nggak tahu apakah generasi mahasiswa masih pada menonton TV pada saat ini gitu. Karena kalau kita lihat kan memang internet itu sudah membuat semua dunia menjadi berubah gitu ya. Kalau kita lihat berdasarkan studi aja, Nielsen pernah melakukan studi kalau teman-teman di generasi Z itu di usia antara 9 sampai 19 tahun lah ya, itu udah hampir nggak pernah lagi nonton televisi gitu. Televisi terbanyak ditonton justru oleh teman-teman oleh orang-orang tua lah intinya, yang umurnya 35 tahun ke atas. Saya yakin teman-teman di mahasiswa ini mungkin hanya seperti tadi Mas Romi bilang gitu ya, hanya sedikit saja yang menonton TV. Tadi Mas Romi bilang seminggu hanya 1 orang yang nonton TV. Seperti itu. Nah, berbicara soal televisi, tadi Mas Romi berbicara soal lembaga sensor film ya. Artinya adalah memang film-film yang akan masuk itu melakukan di sensor terlebih dahulu. Bagaimana dengan di televisi? Nah, mungkin boleh dibantu Adelia untuk presentasi PPT-nya. Ya, kita lihat dulu ya. Nah, ini kita bicara tentang sensor di layar televisi gitu. Sebenarnya ada nggak sih sensor di layar televisi? Karena kalau yang kita tahu kalau LSF seperti di TV, seperti yang saya jalani selama ini adalah materi-materi yang akan tayang di TV berupa sinetron atau film itu pasti melalui lembaganya Mas Romi, seperti itu. Baru layak kita tayangkan. Itu pasti relatif sudah aman ditonton, sesuai dengan kategori yang tadi disebutkan oleh Mas Romi. Lalu bagaimana dengan di televisi? Benarkah sensor itu masih ada dilakukan di televisi? Nah, kita lihat yang kedua, Mbak Adelia. Oke, nah ini kita melihat apakah memang benar ada sensor di TV. Jadi kalau misalnya lembaga sensor film tadi melakukan penyensoran untuk materi-materi film atau sinetron, untuk di televisi, KPI sebenarnya tidak melakukan sensor kalau kita melihat dari Komisi Penyiaran Indonesia. Jadi tidak ada program yang sebelum tayang itu disensor oleh KPI. Kenapa? Karena KPI itu fungsinya memang untuk mengawasi program siaran. Lalu apa yang harus dilakukan oleh TV? Nah, TV sendiri itu harus melakukan yang namanya self censorship. Jadi kalau tadi LSF melakukan sensor mandiri, sama sebenarnya dengan televisi. Televisi itu juga harus melakukan sensor mandiri untuk beberapa program yang akan disiarkan. Sensor mandiri ini itu tertuang di dalam pedoman perilaku penyiaran ya, kita menyebutnya P3SPS. Di pasal 39 ayat 2 2012 itu sudah disebutkan bahwa memang lembaga televisi itu wajib melakukan sensor internal. Jadi semua materi-materi yang akan disiarkan itu wajib disensor terlebih dahulu. Kita makanya ada namanya divisi quality control seperti itu. Oke, yang ketiga Mbak Adel tolong. Nah, jadi apa aja nih yang kira-kira dilarang untuk tayang di televisi gitu ya. Yang utama yaitu ada perlindungan anak. Ini hanya beberapa saja yang saya masukkan. Itu ada perlindungan anak, muatan seksual seperti yang tadi disampaikan Mas Romi, ada juga muatan kekerasan, terus ada terkait rokok,
alkohol, zat-zat aditif ya. Juga yang salah satu yang juga mulai banyak berkembang ini adalah muatan sara. Itu sangat dilarang sekali untuk tayang di televisi. Next. Nah, jadi bagaimana kita melakukan self censorship-nya? Kalau tadi di lembaga sensor film mungkin akan lebih detail ya, terlihat misalnya berciuman seperti itu seperti apa caranya untuk melakukan sensor terhadap gambar-gambar orang berciuman gitu. Nah, kalau di berita televisi itu ada yang utama sekali, terutama kalau karena saya di news ya, itu yang utama itu adalah melakukan blur, terutama pada korban asusila, pelaku asusila, anak-anak, orang merokok, seperti itu. Lalu ada pula edit hitam putih. Biasanya edit hitam putih ini daripada kita melakukan blur yang membuat gambar itu menjadi kurang menarik gitu ya, jadi dilakukanlah edit hitam putih supaya warna merah darahnya itu tidak terlihat jelas gitu. Ada pula membuang visual. Membuang visual itu contohnya misalnya visual kekerasan, visual tawuran atau demo anarkistis yang seperti kemarin Ciptaker ya, itu beberapa materinya terpaksa harus kita buang karena memang dianggap itu tidak layak untuk menjadi tontonan. Begitu juga dengan edit audio, kadang-kadang ada bahasa kasar ya, bahasa yang tidak pas diucapkan untuk layar kaca, terutama pada tayangan berita yang memang jamnya tayangan berita itu rata-rata di jam anak-anak, rata-rata di pagi, di siang, sore gitu. Jarang sekali news itu masuk di jam-jam prime time, jam utama gitu. Karena kecuali kalau misalnya kita ada breaking news khusus, baru itu masuk di berita utama, seperti itu. Next, kalau kita ngelihat bagaimana sih sebenarnya dari sanksinya, sanksi KPI. Nah, KPI ini melakukan tahapan sanksi itu untuk televisi sebenarnya intinya sih ada 3. Yang pertama itu ada teguran lisan dan administratif. Itu yang paling banyak banget diterima oleh kita televisi gitu ya. Lalu yang kedua itu mengurangi durasi tayang. Nah, syukurnya memang kalau berita-berita news pemberitaan itu memang relatif jarang sih untuk mengurangi durasi tayang. Tapi selama ini seperti program-program hiburan seperti itu ada beberapa yang memang diminta untuk mengurangi durasi tayang. Lalu yang terakhir ya, itu yang sanksi ketiga yang paling berat itu adalah menghentikan sejenak tayangan. Ada beberapa tayangan juga termasuk di televisi yang saya bekerja itu ada Indosiar dan SCTV. Itu memang ada beberapa tayangan yang dihentikan sejenak, tapi dalam konteksnya itu program-program hiburan seperti itu. Nah, kalau kita melihat dari sanksi KPI ini, tahun 2029 aja, 2019, itu pelanggaran KPI cukup banyak ya. Kita lihat yang berikutnya, PowerPoint berikutnya. Nah, ini nih pelanggaran KPI tahun 2019. Itu ada 81 sanksi pelanggaran isi siaran. 72 teguran tertulis pertama, teguran tertulis kedua, lalu ada 3 penghentian sementara. Dan dari 81 itu ternyata 24 adalah pelanggaran jurnalistik. Pelanggaran yang paling utama itu memang didominasi dengan perlindungan kepada anak dan remaja. Tadi kalau misalnya disampaikan oleh Mas Romi sebelumnya bahwa memang sensitif sekali terkait dengan hal-hal yang sifatnya itu berhubungan dengan pornografi gitu. Kita pengalaman beberapa kali itu tayangan-tayangan yang biasanya kena sentil selain rokok ya, itu yang utama adalah tayangan-tayangan yang terkait perlindungan anak dan remaja, misalnya korbannya itu adalah anak-anak atau pelaku pornografi, pelaku seksual gitu ya, entah itu bentuknya pemerkosaan, biasanya ada pemerkosaan anak kandung lah, atau orang terdekat lah, nah itu sebenarnya kalau di P3 SPS itu harus di-blur, tapi banyak sekali siaran-siaran berita yang terkadang abai untuk memblur seperti itu.
Jadi sepanjang Januari sampai November saja itu KPI telah menerima 4.166 aduan ya dari masyarakat seperti itu. Memang tidak semuanya mendapatkan teguran, tapi intinya teguran-teguran ini tetap dilayangkan apabila memang televisi itu melanggar peraturan P3SPS ya. Nah sekarang kalau tadi Mas Romi kan cerita bahwa lembaga sensor film itu harus melakukan pengembangan. Intinya adalah meminta kepada masyarakat, komunitas dan lain-lainnya untuk melakukan sensor mandiri. Bagaimana dengan televisi? Karena televisi itu sebenarnya dia tidak semua materinya diperiksa oleh lembaga sensor, tetapi tetap harus disensor secara mandiri oleh televisi itu sendiri. Kita lihat nih sekarang ada beberapa sensor yang sebenarnya karena tidak ada acuan yang jelas dan detail tertulis di P3SPS secara detail, akhirnya membuat sejumlah televisi itu melakukan self censorship atau sensor mandiri itu menjadi kurang tepat seperti itu. Kita lihat ya, blundernya sensor self censorship. Nah, ini salah satunya. Ini kalau dilihat ini adalah program dulu ada Putri Indonesia tahun 2016 ini sempat ramai banget diberitain di mana-mana karena si putri-putri yang cantik-cantik ini pada saat penobatan Putri Indonesia mereka di-blur. Banyak banget netizen yang protes karena dianggap ini mencederai pakaian tradisional kita. Jadi kalau kita lihat pakaian kebaya yang seharusnya bagus itu justru di-blur karena dianggap sebagai pornografi. Nah, apa yang dikatakan oleh pihak televisi? Pihak televisi justru mengatakan karena di salah satu pasal P3SPS stasiun televisi dilarang menampilkan tayangan yang menunjukkan tubuh tertentu yang dinilai terlalu dewasa untuk disiarkan. Nah, konteks ini terkadang di beberapa televisi itu kurang dilihat, mereka melihatnya hanya sebatas bahwa ini terlalu seksi, terlalu vulgar. Nah, batasan detailnya itu tidak jelas. Itu yang membuat setiap TV akhirnya berbeda-beda untuk melakukan yang namanya self censorship atau sensor mandiri gitu. Yang membuat akhirnya gambar-gambar seperti ini menjadi tidak nyaman ditonton malah seperti itu. Nah, memang ada bahasan kenapa sih kok nggak dari awal ini diinfokan? Artinya desainer-desainer yang merancang kebaya pun mendapatkan informasi detail tentang aturan di televisi seperti itu. Ini karena memang sosialisasi terkait dengan P3SPS tadi itu masih sangat minim karena yang mengetahui lebih banyak mungkin orang-orang televisi atau orang-orang media atau orang-orang lembaga sensor misalnya, tetapi para desainer mungkin, artis itu juga masih kurang dan minim informasi terkait bagaimana caranya untuk supaya tidak disensor di televisi. Itu yang membuat kadang-kadang ya artis-artis itu juga suka kebablasan berpakaian yang membuat televisi tidak ada pilihan lain selain mensensor atau memblur tayangan seperti itu. Nah, kita lihat lagi nih blunder self censorship ya yang pernah terjadi. Ini di tayangan berita. Nah, ini deh, lihat deh. Mungkin teman-teman kalau ngelihat ini gimana nih? Kayak orang telanjang kali ya. Lebih kayak orang tidak berpakaian gitu. Padahal ini kan dia ini atlet renang gitu. Jadi malah justru tanda kutip si atlet renangnya ini jadi kayak seperti pemain film porno kelihatannya. Karena terlalu berlebihan untuk dilakukan sensor mandiri oleh TV gitu. Jadi memang karena tidak ada guidance yang jelas, aturan yang detail, akhirnya setiap televisi itu berinterpretasi sendiri-sendiri. Dan kekhawatiran untuk mendapatkan teguran dari KPI itu membuat mereka akhirnya memblur yang seharusnya tidak perlu terlalu berlebihan untuk diblur gitu ya. Akhirnya berpikirannya pikiran seksis gitu. Nah, ini salah satu di tayangan berita ya, berita soal atlet renang, dia menceritakan tentang
olahraga renang, tapi pakaiannya otomatis kalau berenang kan ya baju berenang gitu, terbuka gitu. Mungkin kesannya porno, tapi harusnya konteks olahraga seperti ini tidak perlu di-blur secara berlebihan gitu. Nah, ini ada satu lagi juga, blunder self-censorship dan sangat ramai juga dibicarakan di sosial media, bahkan KPU pun mendapatkan teguran juga ya dari banyak masyarakat gitu. Nih salah satunya ini tayang di ini kartun ya, kartun anak-anak ini. Ini kayaknya kartun kesukaannya Mas Romi juga ini sama Mas Iga kali ya. Nah, ini dia. Ini film Doraemon. Waktu itu si Shizuka pakai baju renang katanya. Dan di-blur baju renangnya. Padahal kalau kita lihat ternyata baju renangnya biasa-biasa aja, nggak perlu harus di-blur juga sebenarnya gitu ya. Tapi ini menjadi berlebihan. Nah, memang sebagian televisi itu yang tadi saya katakan udah keburu takut duluan nih sama KPI karena teguran-tegurannya memang kalau misalnya 3 kali itu otomatis tayangan itu di stop seperti itu. 2 kali saja sudah bisa pengurangan durasi program. Jadi mungkin pihak-pihak televisi itu agak malas juga berhubungan dengan hal-hal seperti ini. Nah, blunder censorship ini tentunya menimbulkan pertanyaan juga ya buat kita orang-orang televisi, buat teman-teman mungkin nanti yang akan berkecimpung di dunia televisi karena kita tetap harus melalui hal-hal seperti ini. Itu tentunya memang ada pemikiran untuk melakukan revisi gitu loh. Revisi ini sempat sudah dibicarakan juga dengan DPR untuk mengubah revisi P3 SPS. Mungkin kalau lihat di slide berikutnya terkait revisi ini, apa saja sih sebenarnya yang masuk untuk revisi P3 SPS di dunia tentang penyiaran. Nah, ada beberapa hal yang memang menjadi concern itu adalah terkait kesetaraan gender karena selama ini dianggap bahwa televisi itu terlalu menampilkan banyak sekali laki-laki, kurang perempuannya, terutama untuk talk show gitu ya. Itu lebih banyak pria yang dimunculkan sehingga kesetaraan gender ini juga menjadi concern untuk perubahan di P3 SPS. Lalu ada juga alternatif Nielsen. Jadi kalau teman-teman tahu kan Nielsen itu selalu mengeluarkan rating ya untuk televisi. Dan acuan dari Nielsen inilah yang akhirnya dipakai oleh televisi untuk menentukan apakah program ini diminati oleh penonton atau tidak, sehingga memang harus ada alternatifnya supaya menjadi pembanding, membuat televisi punya pembanding lain untuk melihat tayangan-tayangannya sendiri. Lalu ada juga rencana program digitalisasi perbatasan, artinya karena memang internet sudah sangat dibutuhkan sekali oleh masyarakat ya, tidak ada masyarakat yang tidak pakai internet mungkin sekarang. Nah, itu harus dibuat suatu program khusus untuk wilayah perbatasan memang. Nah, lalu ada pengawasan media baru. Jadi kalau kita lihat selama ini kan saya bekerja di dunia televisi itu sudah sangat lama dan memang banyak yang bilang mungkin sekarang televisi udah menjadi tayangan konvensional ya, tayangan ya jadul lah, nggak ada lagi orang nonton televisi kecuali berita-berita yang memang berita-berita seperti breaking news, peristiwa-peristiwa penting seperti itu biasanya kita masih mendapat tontonan yang cukup tinggi. Lalu untuk hiburan itu juga menjadi alternatif untuk penonton, tapi memang agak berbeda. Di masa pandemi ini televisi cukup booming, jadi memang cukup banyak yang menonton televisi, sangat tinggi share rating kita di masa pandemi karena mungkin masyarakat kebanyakan di rumah, jadi otomatis pilihan hiburannya adalah menonton televisi. Nah, lalu kita bicara tentang pengawasan media baru. Mungkin ini sebenarnya tidak di ranah televisi ya. Jadi slide selanjutnya boleh dibuka untuk sensor di VOD. VOD itu video on demand, ya kan? Kita udah tahu bahwa anak-anak sekarang nontonnya udah YouTube, Netflix, terus ada juga medsos. Nah, ini memang bukan ranahnya televisi untuk bicara tentang sensor di VOD, tapi yang menjadi concern dari orang-orang televisi adalah karena kita di televisi itu sangat-sangat ketat untuk proses pengawasannya.
Seperti yang tadi P3SPS itu sudah dianggap sebagai kitab sucinya orang-orang televisi, kitab sucinya orang-orang KPI untuk menyemprit televisi-televisi yang melanggar gitu. Nah, bagaimana dengan video on demand ini? Itulah tuntutan dari televisi juga bahwa kenapa televisi itu sangat ketat diawasi. Jadi kalau teman-teman memperhatikan berita Ciptaker kemarin untuk demo Ciptaker, itu teman-teman akan lihat bahwa berita di televisi itu banyak sekali yang di-blur. Polisi melakukan kekerasan udah nggak kayak zaman dulu Mas Iga masih ikut demonstrasi di jalanan gitu ya. Udah nggak ada lagi tuh polisi yang melakukan kekerasan itu akan terlihat jelas di televisi karena memang itu sudah diatur oleh P3SPS. Kita tidak boleh menayangkan hal-hal yang sifatnya kekerasan gitu. Jadi kalau ada demo bakar-bakaran itu biasanya puing-puingnya aja yang boleh. Bakar-bakarannya apalagi memulai lempar-lemparan pakai batu itu sudah nggak ada lagi. Dulu SCTV mungkin di zamannya Mas Romi juga kalau masih ingat kita pernah menayangkan kekerasan di kampus STPDN. Nah, di kampus STPDN itu mungkin bisa dilihat bagaimana ada tendangan, ada pukulan seperti itu ya. Tapi kalau sekarang sudah tidak mungkin lagi dilakukan itu karena memang aturan dari P3SPS melarang sama sekali untuk menunjukkan aksi-aksi kekerasan di layar televisi. Nah, tapi masalahnya adalah karena sosial media ini sekarang sudah begitu menjadi acuan gitu ya buat banyak orang, terutama anak-anak muda. Nah, itu menjadi concern karena di sosial media, mungkin di YouTube itu tidak ada pemotongan, tidak ada penyensoran seperti itu. Nah, itulah yang TV menganggap loh, toh pada akhirnya juga kalau misalnya ada demo bisa aja nih teman-teman ini melihat di sosial media, di situs web berbagi video juga seperti YouTube atau video.com gitu kan. Jadi apa fungsinya untuk melakukan pengawasan dengan aturan P3SPS yang begitu ketatnya seperti itu. Teman-teman mungkin juga seperti tadi LSF mengatakan bahwa sekarang banyak ya film-film yang tayang di layar kaca atau di situs-situs menonton gratis itu yang bahkan nggak ada sama sekali sensornya gitu. Nah ini yang sangat membahayakan. Jadi memang ada banyak sekali aturan-aturan yang masih tetap harus dibenahi. Mungkin nanti kita bisa diskusi bareng gitu ya terkait hal-hal ini. Apa sih sebenarnya ekspektasi dari teman-teman juga, teman-teman mahasiswa ini kan juga salah satu penonton film, penonton televisi gitu ya, penonton dan mungkin juga penonton media sosial juga gitu, penikmat media sosial juga. Jadi mungkin nanti bisa kita diskusikan sebenarnya apakah ekspektasinya dari para penonton itu seperti apa gitu. Karena kita sendiri dari ibaratnya dari media gitu ya, memang ada keterbatasan-keterbatasan yang berbenturan dengan perkembangan teknologi pada akhirnya seperti itu. Nah sebelum berakhir, mungkin ada beberapa video yang akan saya tunjukkan, cuma ada 2 sih. Ini adalah video tayangan saja. Mungkin bisa diputarkan video pertama, tapi sebelumnya saya mau kasih gambaran sedikit soal video pertama ini. Ini adalah video yang mendapat teguran dari KPID. Tapi pada akhirnya tayangan ini menjadi perdebatan karena perdebatan nanti akan saya bicarakan, kita tonton dulu deh tayangan video pertamanya. Seorang pemuda pengangguran Sabtu siang ditangkap petugas di daerah Buki Batabuah, Canduang, Kabupaten Agam. Dari rangkaian pemuda pengangguran ini, petugas akhirnya berhasil menangkap seorang pemuda pengangguran Sabtu siang ditangkap petugas di daerah Buki Batabuah, Canduang, Kabupaten Agam. Dari nyanyian pemuda pengangguran ini, petugas akhirnya berhasil menangkap sang pengedar di rumahnya. Ya, sudah ya videonya ya. Tadi belum gerak videonya.
Teman-teman udah bisa lihat? Sudah ada gambaran sih, Bu. Oke. Nah, kalau lihat dari video tadi, mungkin teman-teman sekilas nggak terlalu nggah ya, tapi ini mendapat semprit dari KPID karena si pelaku memegang rokok. Nah, kalau diperhatikan lagi, mungkin bisa diputar lagi sambil saya diskusi juga videonya, Adelia. Nah, ini si pelaku dia memegang rokok ya, tidak usah dikeluarkan audionya. Jadi dia dibekuk oleh polisi karena ganja sebenarnya, tapi dia memegang rokok, ya kan? Dan rokok itu sebenarnya dibuang oleh polisi. Nah, ini kita mendapat teguran dari KPID dengan alasan karena ini ada visual rokok gitu. Ini akhirnya melalui perdebatan panjang karena dari kita sendiri loh, itu rokok kan dibuang, tidak dihisap. Seharusnya tidak bermasalah gitu. Tapi dari pihak KPI itu menyatakan bahwa itu adalah visual rokok seperti itu yang tidak boleh tampil di layar televisi. Jadi memang ada perbedaan interpretasi. Tapi pada akhirnya KPI pun mengakui memang sangat sulit untuk menginterpretasikan aturan-aturan P3SPS sangat detail gitu. Jadi bahkan pengalaman saya itu di tiap daerah itu berbeda-beda aturan KPI-nya. Ada misalnya aturan seperti ini contohnya di Kota Padang, ini kita mendapat teguran, tapi di kota lain itu tidak mendapat teguran, seperti itu. Jadi interpretasi yang berbeda-beda itu kadang juga membingungkan teman-teman produser yang melakukan pengecekan dan kurasi untuk tayangan ya sebelum tayang. Kira-kira seperti itu. Oke, satu lagi saya ingin menunjukkan juga, ini adalah satu tayangan lagi masih terkait dengan censorship seperti yang tadi saya sampaikan. Boleh diputar videonya. Indonesia 2019, Frederica Alexis Cole berhasil menembus 10 besar Miss Universe. Ya, dengan raihan ini, Frederica mencatat sejarah sebagai wakil Indonesia pertama yang masuk dalam jajaran 10 besar. Indonesia. Perhelatan Miss Universe 2019 digelar di Tyler Perry Studio Atlanta, Amerika Serikat pada Minggu waktu setempat atau Senin pagi waktu Indonesia. Indonesia yang diwakili Frederica Alexis Cole terhenti di 10 besar. Namun Putri Indonesia 2019 ini tetap membanggakan Indonesia karena ia berhasil mencetak prestasi baru di ajang kecantikan dunia. Frederica menjadi putri Indonesia pertama yang masuk 10 besar Miss Universe. Sebelumnya peringkat tertinggi Indonesia di Miss Universe dipegang oleh Putri Indonesia 2016, Kezia Warau, yang masuk 13 besar. Di ajang ini salah satu isu yang dibawa Indonesia adalah isu pemberdayaan perempuan. Pesan ini dituangkan dalam satu kostum megah seberat 10 kg, terdiri dari gaun, mahkota, selendang, dan senjata panah. Sementara itu pemenang Miss Universe 2019 Bini perwakilan Afrika Selatan. Wanita berusia 26 tahun ini memulai karir di kontes kecantikan pada 2017. Ketika itu ia diterima salah satu dari 26 finalis teratas Miss Afrika Selatan 2017. Meski tak terpilih sebagai salah satu dari 12 finalis. Cukup sepertinya. Oke ya, videonya boleh diputar lagi tanpa audio sambil saya menggambarkan bagaimana itu salah satu yang terjadi di redaksi kami, blunder self-censorship. Ini juga banyak mendapat pertanyaan dari netizen. Kalau dilihat tadi di awal-awal ya, itu Frederica, dia salah satu putri Indonesia yang tampil di internasional dengan gaun yang sebenarnya harusnya sangat cantik dan menarik, tapi dilakukan blurring seperti itu. Ya, jadi kalau kita lihat ini teman-teman juga lihat ya, bagaimana proses blur itu akhirnya membuat si putri Indonesia ini udah seperti kayak pelaku kriminal kesannya, terlalu berlebihan. Bahkan pada saat di blur utuh seperti dia seolah-olah tidak memakai pakaian gitu.
Nah, ini akibat terjadinya interpretasi yang salah terhadap P3SPS. Memang sangat sulit sekali untuk televisi melakukan ibaratnya persepsinya itu terkadang berbeda-beda ya, proses kurasi dan segala macam yang terjadi itu terkadang terlalu berlebihan juga karena memang rasa ketakutan untuk mendapatkan teguran dari KPI seperti itu. Tapi semakin ke sini memang makin banyak hal-hal yang kita pelajari dari kasus-kasus teguran ini untuk mengurangi yang kesannya terlalu seksis di layar karena interpretasi penonton pun justru menjadi berbeda pada saat tayangan itu di-blur seperti itu. Kira-kira seperti itu gambarannya bagaimana proses penyensoran yang dilakukan secara mandiri di televisi dan terkadang memang proses-proses ini justru menjadi salah kaprah gitu ya akibat aturan yang memang tidak terlalu detail menjelaskan do dan don'ts-nya secara detail untuk program-program televisi. Ya, kira-kira seperti itu Adelia bahasannya. Terima kasih sebelumnya.